segala kebaikan-Mu yang sudah Kau kerjakan bagi kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Kau kerjakan bagi hidup kami, selain kami sedang mengucap syukur, berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Terlebih hari ini Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuliakan akan nama-Mu, duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus bersama-sama dengan hamba-Mu menyampaikan isi hati Bapa di tengah-tengah umat-Mu. Kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang menguatkan akan iman pengharapan kami kepadamu. Firman itu yang senantiasa menerangi setiap langkah-langkah hidup kami Bapa, di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan kami tidak izinkan ambil bagian di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Sehati sepakat kami tolak, hancurkan dia keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kau ambil alih akan pemberitaan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, siap terima firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Hari yang indah, kembali kita dipertemukan oleh Tuhan untuk kita kembali memuliakan akan nama Tuhan. Kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan memuliakan akan nama Tuhan. Kalau minggu kemarin Ibu Maya menyaksikan betapa tidak enaknya kehidupan saat isolasi mandiri, melakukan kegiatan tidak bebas, keluar rumah, takut-takut, sangat tidak enak. Tetapi hari ini kalau Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama berkumpul, bertemu, saling bertemu antara satu dengan yang lain, kita patut mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan akan kita berada berlama-lama di dalam kesesakan kita, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita jalan keluar. Hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama dari jemaat yang ada di Efesus. Apa yang Rasul Paulus sampaikan di jemaat yang ada di Efesus, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Efesus pasal 5. Saudara bisa melihat di ayat saja. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Pada ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ayat 15 saya akan bacakan untuk kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 21 baca bersama-sama. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Silakan kembali. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini datang kepada saya dan saudara. Kalau kita melihat perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, hidup sebagai anak-anak terang, tapi sebagai renungan kita pada hari ini saya akan memberikan tema bagi kita mau hidup bijaksana di akhir zaman. Mengapa saya katakan kita harus hidup bijaksana di akhir zaman? Tidakkah kita melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata pada saat sekarang ini? Apa tanda-tanda yang sangat nyata? Kesukaran terjadi,
banyak hal yang kita rasakan merupakan satu hal yang merupakan satu kesulitan terjadi di mana-mana, bahkan sakit penyakit sudah terjadi, berbagai macam penyakit yang awalnya tidak pernah kita dengar dan akhir-akhir ini kita dengar, dan itu sangat menakutkan bagi kita. Bukankah itu satu pertanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi? Di dalam Timotius juga di sana dikatakan, kalau tidak salah 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 1, bahwa kesukaran sudah mulai terjadi, mulai ada. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita menyikapi setiap apa yang kita hadapi, apa yang kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita, melewati setiap persoalan demi persoalan kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita hidup bijaksana. Nah, mengapa kita harus hidup bijaksana? Dan bagaimana supaya kita dapat memiliki hidup yang bijaksana? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15, bagaimana supaya kita dapat memiliki hidup yang bijaksana. Ayat yang ke-15 akan bacakan untuk kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, supaya kita dapat memiliki hidup yang bijaksana, yang pertama kita harus memperhatikan dengan saksama kehidupan kita. Mengapa dikatakan kita harus bijaksana memperhatikan akan kehidupan kita? Karena kadang-kala orang-orang kita sebagai manusia cenderung lebih memperhatikan kehidupan orang lain daripada kita memperhatikan akan kehidupan kita sendiri. Banyak dari kita seringkali kita lebih memperhatikan rumah tangga orang lain daripada kita memperhatikan rumah tangga kita sendiri, memperhatikan persoalan orang lain daripada memperhatikan persoalan hidup kita sendiri. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, supaya kita dapat memiliki hidup yang bijaksana, kita harus memperhatikan dengan saksama kehidupan kita, kehidupan pribadi kita yang harus kita perhatikan. Sudah benar tidak saya di hadapan Tuhan? Sudah sungguh-sungguhkah saya melakukan akan kehendak Tuhan? Sudahkah saya menjalani tugas panggilan saya sebagai anak-anak Tuhan dengan benar? Tidak kita memperhatikan kehidupan si A, si B. Karena apa? Si A, si B mereka mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri di hadapan Tuhan. Kehidupan mereka tidak bergantung dengan kehidupan kita. Demikian juga kehidupan kita tidak bergantung dengan kehidupan orang lain, maksudnya keselamatan. Keselamatan kita tidak bergantung dengan orang lain. Seandainya bisa, saya biar aja saya di rumah, suami saya aja datang ibadah. Karena apa? Toh nanti kan keselamatan saya kan bergantung dengan suami saya. Lebih baik saya bilang di rumah, suami saya datang ke gereja. Apalagi panas-panas, apalagi hujan-hujan, lebih baik saya tinggal di rumah. Karena keselamatan saya bergantung dengan suami. Ada suami yang saya suruh datang ibadah, ya udah saya di rumah saja. Nah, tidak demikian. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, untuk kita dapat memiliki hidup yang bijaksana, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Sudah benar tidak saya melakukan akan kehendak Tuhan? Sudah betul tidak saya melakukan akan setiap yang diperintahkan oleh Tuhan? Ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau tidak salah dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-3 di sana, kita melihat selubar di mata saudara kita, di mata orang lain, tetapi baru yang ada di depan mata kita tidak melihat. Itu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, mari lebih baik kita perbanyak mengoreksi akan diri kita di hadapan Tuhan. Mengapa? Hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan penderitaan, banyak kesengsaraan, banyak kesukaran. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang lain terus, bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita mau tingkatkan akan rohani
Kita sekarang dipersiapkan untuk kita boleh menikmati kehidupan kita yang kekal. Kalau kita tidak memperhatikan akan kehidupan kita, dapatkah kita nanti memiliki kehidupan yang kekal? Karena tujuan kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, dengan saksama kita mau memperhatikan akan kehidupan kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memperhatikan akan kehidupan kita. Bagaimana pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Bukan perbuatan orang lain, bukan kehidupan orang lain, bukan pikiran orang lain, tapi pikiran saya dengan Tuhan. Sudah benarkah saya dengan Tuhan? Itulah yang nantinya akan membawa kehidupan saya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang bijaksana? Kita punya kerelaan untuk apa? Hati kita merelakan dibentuk oleh Tuhan. Jangan seperti orang bebal. Di dalam ayat yang ke-15, saya baca kembali untuk kita. Karena itu perhatikan ada yang sama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan firman Tuhan, supaya untuk kita dapat memperoleh hidup yang bijaksana, kita mau hidup kita tidak seperti orang bebal, tetapi hidup seperti orang arif. Orang bebal itu orang yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Orang bebal itu orang yang tidak mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Satu contoh firman Tuhan katakan, jangan kamu mencuri, tapi mereka mencuri lagi. Firman Tuhan katakan, jangan kamu berzina, tetapi dia berzina lagi. Itu namanya bebal. Sudah tahu firman Tuhan melarang itu, tetapi dia tetap melakukan akan hal itu. Tetapi hendaklah kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan mengatakan, ajar kami memiliki hati yang bijaksana, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Saat ini kita mau berhitung untuk hari-hari kita. Hari-hari inilah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Kalau kita tidak hidup dengan bijaksana, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Saya berbincang-bincang di rumah dengan suami. Saya katakan kehidupan sekarang kalau kita tidak bijaksana. Mengapa saya katakan kalau kita tidak bijaksana? Seperti kita ketahui bersama, kita masih ada dalam situasi pandemi. Kalau kita tidak bijaksana dengan kehidupan kita, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Pandemi ini membuat aktivitas kita banyak yang terhambat. Bahkan kita melakukan ibadah pun itu dibatasi. Tapi saya katakan kepada suami bersama anak-anak kami di rumah, kita tetap bersekutu di hadapan Tuhan. Kita belajar bijaksana menghitung hari-hari yang ada, karena hari-hari inilah hari yang jahat. Kita boleh dibatasi dalam kegiatan kita apapun juga, tetapi hal persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang dapat membatasi. Kita mungkin dilarang berkerumun, kita dilarang berkumpul dengan orang banyak. Kita di rumah bersekutu di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tidak akan mungkin kita dapat hati yang arif, hati yang bijaksana. Tidak akan mungkin kita dapatkan itu. Hati yang arif, yang bijaksana hanya kita dapatkan apabila kita mau hidup kita, hati kita dibentuk dan diperbaharui oleh Tuhan. Dengan apa Tuhan membentuk dan memperbaharui itu? Dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara. Ketika hari ini kita datang membaca firman Tuhan, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari inilah hari yang jahat. Tuhan berkata kepada saya dan saudara, kita mau pergunakan waktu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita relakan hati kita untuk dibentuk, untuk diproses oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu
dibuka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Dua Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, disinilah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita mau merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk kita bisa hidup bijaksana, kita mau merelakan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Hati kita diubahkan oleh Tuhan. Kita relakan dengan apa Tuhan mengubah? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ketika firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, menyinggung akan dosa kita, berarti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Berarti Tuhan ingin memperbaiki kehidupan saya dan saudara. Bukan sengaja pendeta atau hamba Tuhan menyinggung Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi memang firman Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Memang firman Tuhan, memang Tuhan sendiri mau supaya hidup kita menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ditegur oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Kita berarti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dalam firman Tuhan berarti kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita bukanlah anak-anak gampangan, tetapi kita betul-betul adalah anak-anak Allah. Di manakah terdapat anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, tidak dididik oleh ayahnya? Tidak ada. Kalau seorang ayah menyayangi akan anaknya, dia pasti mendidik, dia pasti mengajar anaknya untuk melakukan akan hal yang baik. Sekalipun didikan seorang ayah itu, sekalipun ajaran seorang ayah itu menyakiti akan anaknya, tetapi seorang ayah tahu bahwa ketika dia mendidik anaknya, dia membentuk anaknya menjadi yang lebih baik. Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan firman-Nya yang keras datang kepada saya dan saudara, berarti Tuhan menyayangi saya dan saudara. Dia ingin mendidik kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang arif, katakan firman Tuhan. Kita hari ini datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita datang memberi hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, memberi hati kita untuk dididik oleh Tuhan. Mungkin nama Tuhan yang selanjutnya, bagaimana supaya kita dapat hidup dengan bijaksana. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di sini kalau kita melihat, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kata usaha berarti ada satu perjuangan dalam kehidupan kita untuk kita mengerti kehendak Allah. Berarti bukanlah satu hal yang gampang untuk kita dapat mengerti kehendak Allah, bukan satu hal yang gampang untuk kita dapat mengerti keinginan Tuhan bagi kehidupan kita tanpa sebuah usaha. Kita harus memiliki usaha supaya kita mengerti kehendak Allah. Usaha artinya ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita, keinginan yang mendalam, yang luar biasa, bahwa kita mau terus bersemangat supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, sejauh tinggi langit dari bumi, itulah kita tidak dapat menyelami akan pikiran Allah. Kita tidak dapat menyelami akan pikiran Allah. Tetapi firman Tuhan dikatakan ada harga yang harus kita bayar, ada usaha yang harus kita lakukan, ada usaha yang harus kita kerjakan ketika kita mau mengerti kehendak Allah. Sebagaimana kita, seandainya kita menginginkan sesuatu, ada sesuatu hal yang kita inginkan, tetapi
kata kita menginginkan sebuah handphone misalnya, tetapi harganya sekian, uang kita belum cukup. Tentunya kita ada satu usaha dari kita, ada niat kita untuk kita memperoleh itu. Ketika kita ada niat, berarti ada jalan. Jalan yang harus kita lakukan, kita harus berusaha mengumpulkan uang sesuai dengan harga handphone tersebut, sehingga kita bisa memilikinya, bisa memperolehnya. Tidak gampang, tidak instan. Ada satu perjuangan yang luar biasa yang sehingga kita boleh mendapatkan itu. Berjuang sebagaimana seorang pekerja, dia bekerja siang malam, tidak peduli hujan panas. Kalau bekerja karena ada satu impian, ada satu keinginan, saya harus mendapatkan, maka saya harus berusaha keras, saya harus bekerja giat, saya harus lebih bersemangat. Itulah kehidupan kita. Ketika kita ingin memiliki kehidupan yang bijaksana, maka ada harga yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Ada satu usaha yang harus kita lakukan. Ada semangat untuk kita mengerjakan itu di hadapan Tuhan. Percuma kita memiliki satu impian, kita memiliki keinginan, sementara kita melakukannya dengan santai-santai saja. Mungkin bisa kita mencapai semua itu, tapi akan lambat. Tapi ketika kita bersemangat, suatu hal itu akan mudah kita dapatkan dan kita tidak merasa lelah. Karena apa? Ada semangat yang luar biasa. Saya tidak lelah. Dikatakan sebuah pujian mengatakan jangan lelah bekerja bagi Tuhan. Kita tidak lelah bekerja bagi Tuhan. Kita tidak lelah mengiring akan Tuhan. Karena apa? Ada upah yang nanti akan kita peroleh, mahkota kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara. Mari kita mau berjuang, bersemangat untuk kita memperoleh hati yang bijaksana. Nah, yang terakhir, yang keempat, untuk kita dapat memperoleh hati yang bijaksana, yaitu menjaga perkataan kita. Kita bacakan untuk kita ayat yang ke-19 mulai. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Mengapa firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga akan perkataan kita? Karena perselisihan, pertengkaran itu datangnya timbulnya dari perkataan. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang bisa menjatuhkan orang, bisa membuat orang sakit hati, itu timbul dari perkataan. Di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian. Berarti kita tidak memperkatakan hal yang sia-sia, tetapi yang kita lakukan adalah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ada puji-pujian dari mulut kita, ada pengagungan bagi Tuhan, bagi kehidupan kita. Ketika kita bertemu, yang lain menyampaikan kesaksian yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang sudah saya rasakan. Ketika yang satu menyampaikan kesaksian, yang satu juga menyampaikan kesaksian bahwa saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau masing-masing kita saat kita bertemu menyampaikan kesaksian akan pertolongan Tuhan, ada tidak kesempatan kita untuk berkata-kata hal yang tidak benar? Tentunya tidak ada. Karena apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita hanyalah puji-pujian, perkataan yang membangun akan iman sesama kita, perkataan yang menguatkan akan iman sesama kita. Tidak ada kata-kata yang senantiasa, kata-kata kosong,
katakan. Tidak ada kata-kata kosong yang tidak berguna bagi pertumbuhan iman kita. Di sini dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita senantiasa mau memuji Tuhan, mau memuliakan akan nama Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, mengagungkan akan Tuhan, karena Tuhan layak terima segala pujian hormat kita. Dia yang patut kita tinggikan, dia yang patut kita muliakan, dia yang patut menerima setiap persembahan pujian kita. Firman Tuhan ini dengan jelas sekali mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika kita bertemu antara satu dengan yang lain, kata-kata pujian, pengagungan kepada Tuhan luar biasa. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Berarti apa? Pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita harus memiliki hati yang bijaksana menyikapi kehidupan kita di akhir zaman. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita bisa hanya terbawa arus, kita bisa terbawa oleh pengaruh dunia ini. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada saya dan saudara untuk kita bijaksana, untuk kita boleh memperoleh hati yang bijaksana. Mengiringi Tuhan, kita harus bijaksana. Menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus bijaksana. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, kita harus mempergunakan kehidupan kita dengan bijaksana. Bahkan mengelola keuangan kita pun kita harus bijaksana. Pada saat sekarang kalau kita tidak bijaksana, karena apa? Kalau kita mendengar berita sana sini, karena masih masa pandemi, ekonomi banyak yang tidak berjalan dengan semestinya. Orang yang berusaha, orang pedagang, mereka tidak bebas melakukan transaksi. Itu menghambat setiap pemasukan daripada setiap orang. Kalau kita tidak bijaksana, apa yang terjadi? Kita mungkin sengsara, kita akan jatuh, kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika kita bijaksana mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan mencukupkan hidup kita. Apapun pekerjaan kita, sekecil apapun yang kita hasilkan untuk kehidupan kita, tetapi apabila kita bijaksana, yang sedikit pun cukuplah untuk menghidupi kita, cukuplah untuk kita bertahan hidup di masa-masa pandemi. Karena apa? Ada hikmat, ada berkat yang Tuhan senantiasa berikan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini saya tidak panjang lebarkan untuk saya dan saudara. Kembali saya katakan kepada kita semua, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita senantiasa memiliki hidup yang bijaksana. Untuk kita, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bijaksana? Yang pertama, kita harus hidup dengan seksama dan kehidupan kita. Kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Yang kedua, kita juga punya kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita mau hidup kita senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Pandemi ini juga membentuk kehidupan kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Pandemi ini boleh mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baru. Dimana kalau kebiasaan yang lama kita jalan kemana-mana, kita tidak memakai masker, bebas, tidak memakai hand sanitizer, kita jarang mencuci tangan. Tetapi dengan pandemi yang ada ini membentuk akan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih lagi menjaga, memperhatikan akan kehidupan kita. Supaya apa? Kalau saya tidak memperhatikan kehidupan saya tidak hidup bersih, maka ada banyak kuman yang senantiasa siap sedia akan menempel kepada diri kita pribadi. Kita dibentuk melalui pandemi ini. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama
mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Ketika masa pandemi kita diubahkan menjadi pribadi yang makin memperhatikan akan hidup kita, makin memperhatikan akan diri kita, membersihkan diri, membersihkan kehidupan kita, menjaga yang biasanya kita suka berkerumun, bertemu dengan rekan-rekan kita, membicarakan hal-hal yang mungkin hanya sekedar bertemu saja. Tetapi ketika masa pandemi ini kita mulai mengurangi berkerumun, supaya mengurangi perkataan yang tidak berkenan dari keluar dari mulut kita. Kita mulai menjaga itu. Kita menjaga jarak bukan berarti kita harus bermusuhan, tidak. Kita menjaga jarak untuk kita saling menjaga. Saudara tetap sehat, saya tetap sehat, kita semua sama-sama sehat di dalam hidup kita. Itu yang ingin kita petik dari setiap apa yang kita alami sekarang. Pandemi ini tidak terlalu buruk untuk kita. Berarti ada hal-hal baik yang dapat kita petik dari semua itu. Kita memperhatikan hidup kita. Nah, yang ketiga, untuk kita dapat punya hidup yang bijaksana, ada harga yang harus kita bayar. Ada usaha yang harus kita perjuangkan. Ada semangat yang luar biasa mengiringi setiap perjuangan kita. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan akan kita peroleh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang keempat, kita menjaga ucapan kita, menjaga setiap perkataan kita, supaya dengan perkataan kita tidak banyak orang yang tersakiti, tetapi dengan perkataan kita boleh banyak orang yang merasa diberkati. Dengan perkataan kita banyak orang yang dapat dibangun dengan perkataan kita. Karena apa yang kita katakan itu adalah perkataan-perkataan yang membangun iman sesama kita. Nah, puji nama Tuhan, firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita bersama. Mengapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus memperhatikan kehidupan mereka. Berarti di Efesus ada orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan mereka. Kehidupan jemaat yang di Efesus, mereka tidak memperhatikan akan kehidupan pribadi, tetapi mereka lebih memperhatikan kehidupan orang lain, lebih melihat akan kesalahan orang lain, lebih melihat keburukan orang lain daripada melihat keburukan diri sendiri. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita mulai belajar melihat akan diri kita, kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Tidak kita menganggap bahwa diri kita lebih. Dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan kita melakukan itu. Ketika kita merasa ada rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak melakukan akan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita mau senantiasa membawa hidup kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Musik silakan maju. Kita akan angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau Allah yang mempedulikan kami Bapa. Haleluya Yesus. Yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Tapi kita yakinkan bahwa Tuhan itu Allah yang mempedulikan hidup kita. Allah selalu ada dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita lakukan pujian ini dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini karena kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
Katakan pujian, katakan banyak perkara.
berserah. Tangan Tuhan turun atas kami, menjawab setiap pergumulan sedang jemaat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini Bapa. Untuk kami boleh belajar, memiliki hati yang bijaksana, menjalani kehidupan kami di akhir zaman ini Bapa. Oh Tuhan, di tengah-tengah pandemi kami juga memiliki hati yang bijaksana Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Saudara sudah diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Bersama kita katakan amin.